Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musallima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di zaman sekarang ini, sambil menunggu berbuka puasa, kita suka berbicara atau membicarakan hal-hal yang membatalkan puasa. Padahal perbuatan itu merupakan kebinasaan bagi diri kita. Bahkan, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa berkata dusta, memfitnah, mengumpat, dan lain sebagainya adalah membatalkan puasa, seperti halnya makan dan minum. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa, tetapi hanya menghilangkan berkah dan pahalanya saja. Para ulama telah menyebutkan 6 perkara yang sangat penting untuk dijaga ketika berpuasa. Yang pertama, hendaknya menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang dilarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa bin Imran alaihi salam ya Rabbi man a'azzu ibadika indak qala man idza qadara ghafar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa bin Imran alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, siapakah yang paling gagah di antara hambamu di sisimu? Allah berfirman, orang yang memaafkan dikala ia mampu membalas. Hadis riwayat Baihaqi Syu'abul Iman. Riwayat menyebutkan, apabila kalian memiliki 4 benda, maka tak akan ada lagi kerisauan dalam masalah duniawinya. Yang pertama, menjaga amanat. Yang kedua, berkata jujur. Yang ketiga, berkelakuan baik. Yang keempat, mendapat rezeki yang halal. Riwayat lain menyatakan, diberkahilah orang yang mendapatkan rezeki halal, hatinya bersih dan lahir berkelakuan baik, serta orang-orang terbebas dari keburukannya. Diberkahilah orang yang telah mengamalkan ilmunya dan menginfakkan harta yang lebih di jalan Allah dan menahan diri dari membelanjakannya yang sia-sia. Dua hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Allah, mudahkanlah hisab saya. Saya bertanya, ya Rasulullah, hisab yang mudah itu bagaimana? Beliau bersabda, setelah dilihat amalnya, maka akan dikatakan kepadanya bahwa dia telah diampuni. Akan tetapi bagi yang terkena hisab pasti akan binasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mempunyai 3 perkara, dia akan memperoleh hisab yang mudah dan akan dimasukkan ke dalam surga. 3 perkara itu adalah, yang pertama, orang yang membuat atau berbuat jahat kepadamu, kamu membalas dengan kebaikan. Yang kedua, orang yang menganiayamu, kamu memaafkannya. Dan yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan denganmu, kamu tetap menyambung silaturahmi. Dari Anas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal tanda kehancuran. Yang pertama, air mata selalu kering, tidak pernah menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, kerasnya hati untuk akhiratnya atau untuk orang lain tidak pernah lembut. Yang ketiga, panjang angan-angan. Dan yang keempat, tamak terhadap dunia. Hadis ini adalah sebuah peringatan agar kita tidak mencintai dunia. Cinta adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Apabila seseorang memasuki cinta, maka ia akan menjadi sepertinya. Oleh sebab itu, dianjurkan agar hanya mencintai akhirat tanpa mencintai dunia.
Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Tahukah kamu berita-berita bumi itu?" Mereka menjawab, "Tidak, kami tidak tahu ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, yang baik ataupun yang buruk di permukaan bumi ini, maka bumi akan menceritakan bahwa si fulan telah melakukan sekian perbuatan di sekian tempat di permukaannya pada sekian lama. Oleh karena itu, orang yang berzikir sebanyak-banyaknya di berbagai tempat yang berlainan, dia akan mempunyai saksi yang banyak di hari kiamat nanti. Selama lidah sibuk dengan berzikir, selama itu lidah terpelihara dari perkataan yang sia-sia, dusta, mengumpat, dan sebagainya. Zikrullah merupakan benih di dalam surga. Nikmat yang dianugerahkan Allah kepada orang yang berzikir tidak diberikan melalui amalan-amalan lain. Diterangkan dalam sebuah hadis, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya setara dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, dan ditulis dalam buku catatan amalnya sebanyak 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 dosa, dipelihara dari godaan setan, dan tidak ada siapapun yang lebih afdal daripadanya kecuali orang yang mengamalkannya melebihi dari itu. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih dalam ulasannya mengenai Sahih Bukhari menyebutkan beberapa alasan mengenai keberkahan makan sahur. Yang pertama, dengan sahur berarti kita mengikuti sunnah. Yang kedua, dengan bersahur kita membedakan diri kita dengan cara berpuasa ahli kitab yang mereka tidak melakukannya. Kita selalu diperintahkan agar berbeda dengan mereka semampu kita. Yang ketiga, sahur akan menambah kekuatan untuk beribadah. Dan yang keempat, sahur akan meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Yang kelima, sahur menolong menghilangkan amarah akibat perasaan lapar. Yang keenam, apabila seseorang yang membutuhkan datang kepada kita pada saat sahur, maka kita dapat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kalimat-kalimat itu kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha sebagai pengganti khodam, adalah menunjukkan bahwa jika seseorang mengamalkannya terus-menerus, maka ia tidak akan merasa letih ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Juga dari Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih berkata, jika dirasakan kepayahan sedikit, maka dengan mengucapkan kalimat itu tidak akan memudaratkan. Maula Ali Qori rahmatullah alaih menulis, amalan itu mujarab sekali. Telah dibuktikan bahwa dengan membaca tasbih-tasbih itu sebelum tidur dapat melenyapkan kesusahan dan menambah kekuatan. Manusia juga diliputi oleh kelalaian, kedurhakaan, kemaksiatan, hawa nafsu, syahwat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, ibadah dan ketaatan manusia yang dilakukan melalui perjuangan untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan, nilainya lebih utama dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menaati Allah, manusia diliputi oleh berbagai rintangan dan godaan. Karena itulah Allah membangga-banggakan manusia yang taat kepadanya.